Allah berfirman surat Al-Waqi'ah ayat 68, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Al-muznu as-sahab wa yushiru bihi subhanahu ila annahu walladhi awjada fit tabi'ati asbab al-matar. Lafal al-muzun memiliki arti as-sahab, yaitu awan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwa Dia yang mewujudkan atau yang mengadakan sebab terjadinya hujan. Karena hujan itu memiliki proses. Prosesnya berasal dari uap atau partikel. Kemudian uap itu berkumpul pada awan yang memiliki ketinggian tertentu. Itulah yang dinamakan atau yang disebut muzun. Setelah berkumpul di muzun, lalu terjadilah gesekan antara bintang plus, lalu terjadi kilatan cahaya, suara, begitu juga halilintar. Kemudian hujan itu diturunkan, maka pasti air hujan itu steril. Air hujan itu bersih. Sehingga Allah berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kuturunkan hujan dari langit yang suci, mensucikan. Dia sendiri suci serta bisa mensucikan kepada yang lain. Apabila dia turun di bumi, maka dia menjadi tanaman. Apabila hujan itu turun di laut, maka dia akan menjadi mutiara-mutiara. Dan air hujan itu selain bisa membersihkan kotoran, bisa membersihkan najis, dia bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk. Wa yudhhibu ankum rijsa syaitan. Sehingga orang yang memanfaatkan air hujan, dia akan bisa melihat manfaatnya. Air hujan bisa dijadikan sebagai obat. Selain air hujan itu bisa suci, mensucikan kepada yang lain. Al-hasil, ayat tersebut menjelaskan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Memiliki proses yang pelik, memiliki proses yang sulit. Sehingga air hujan itu ketika diturunkan, dia diserap oleh sumber mata air yang berada di bumi. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sehingga dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan isyarat, ya Allah yang mewujudkan sebab-sebab terjadinya hujan dengan proses yang rumit, dengan proses yang sulit. Jumlah bilangan yang dikumpulkan di awan setelah dia diturunkan memiliki jumlah bilangan yang sama. Wal ma'na wa hadzal ma'u alladhi huwa aslul hayat wa la ghina anhu bi halin
Hadzal ma'u man alladhi awjada asbabahu fi at-tabi'ati wa ahkamiha. Antum amilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan. Dan air dibutuhkan oleh semua. Allah berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk yang hidup. Kemudian siapakah yang mewujudkan sebab air itu diturunkan? Dialah yang memberlakukan hukum-hukum di alam semesta. Dialah yang memberlakukan aturan-aturan di alam ciptaan ini. Apakah kamu yang menciptakan sebab-sebab itu? Ataukah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya? Segala sesuatu memiliki ukuran, dan ukuran itu memiliki komposisi yang cermat dan tepat. Itu semua untuk menunjukkan keagungan Dia, kebesaran Dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala iftakhara ala nafsih. Dia bangga kepada dirinya. Oleh karena itu, ayat tersebut menjelaskan, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya? Itu semua menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungan Allah. Waqad nabbaha subhanahu fi katsirin minal ayat ila annahu yuhyil mauta tamaman kama yuhyil arda bil matar. Wa qawluhu ta'ala fi surati Fussilat al-ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa Dia yang menghidupkan yang mati. Ini kita jelaskan pada pembahasan dahulu. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, dan Dia pula yang membangkitkan. Ini dinamakan talazum. Kalau kita percaya Dia yang mengadakan sesuatu yang tidak ada, maka berarti kita harus percaya Dia yang membangkitkan alam semesta ini setelah kehancuran. Kalau kita percaya Dia yang menghidupkan, kita harus percaya bahwa Dia yang mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia telah menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa Dialah yang menghidupkan sesuatu yang mati. Sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang mati. Dengan apa bumi yang mati itu dihidupkan? Dengan hujan. Sebagaimana keterangan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 39, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa kamu melihat bumi itu kering, tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya dia bergerak dan subur.
Jadi bumi yang tandus, yang kering, ketika dia mendapatkan air hujan, tidak lagi menjadi kering bumi tersebut, akan tetapi menjadi subur, rimbun. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu merupakan perumpamaan. Yang perumpamaan tersebut supaya dijadikan pelajaran bahwa Dia mudah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Sebagaimana Dia menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering ketika air hujan itu diturunkan. Lalu bumi tersebut menjadi subur dan menjadi rindang. Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Allah berfirman surat Al-Waqi'ah ayat 70. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-ujaju huwal ma'ul ladzi balaghat muluhatuhu haddan ja'alahu murran kal'alqam. Wal ma'na law arada Allah an yaj'ala al-ma'a milhan ujajan la yantafi'u bihi fi syurbin wala zar'in lafa'a walakin ja'alahu 'azban furatan rifqan bikum wa rahmatan lakum wa ma anna hadhihi an-ni'mata tastawjibu asy-syukra bi tab'iha fa inna Allaha yujzi asy-syakirin. Lafal al-ujaj memiliki arti air yang asin rasanya. Karena asinnya air tersebut pahit. Seperti al-alqam. Atau seperti kelerek. Atau seperti pahitnya kulit lemon. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Dia menjadikan air itu asin sampai terasa pahit. Tentu tidak bisa diminum atau tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Itu semua hendak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun." Itu semua urusan kami. Sehingga disebutkan kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Sehingga semuanya tentunya akan binasa. Semuanya akan mati. Makhluk hidup akan mati. Bercocok tanam juga akan gagal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu tawar. Air itu segar. Itu semata sebagai rahmat dari Allah. Diberikan oleh Allah kepada manusia. Supaya manusia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikannya tawar, segar sebagai rahmat darinya untuk kalian. Dan supaya nikmat tersebut kalian syukuri. Karena Allah memberi pahala kepada para hamba yang bersyukur. Anda mengingat kebesaran Allah, Anda mengingat keagungan Allah. Anda melakukan tafakkur. Sehingga Anda melihat kebenaran. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Melakukan tafakkur sesaat saja, maka dia akan diberi pahala beribadah selama 1 tahun.
Lidah yaqulullah ta'ala dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu tanpa kamu minta. Fasilitas kehidupan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang diminta. Dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Karena nikmat itu tidak terhingga. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diminta oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Manusia dia tidak tersentuh dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah. Sehingga manusia menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa atau dengan melakukan perbuatan maksiat. Itu sama dengan ingkar. Itu sama dengan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.